Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, apa kabar? Puji Tuhan. Ya, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama bersyukur karena pada hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah Patuwen. Kita juga akan memperingati hari ulang tahun GKJW Jemaat Keraksaan yang ke-51. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Persiapkanlah hati kita masing-masing dan datanglah ke hadirat-Nya dengan penuh sukacita. Kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita akan menaikkan nyanyian dalam kidung kontekstual 95. Kita nyanyikan bersama. Tiba saatnya kita akan bersama-sama memasuki renungan, di mana renungan pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lantika Ningrum Purbasari. Bersama-sama kita akan mempersiapkan diri kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami sembahkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kami masing-masing keluarga dimanapun kami berada,
boleh datang ke hadirat-Mu kembali, bersekutu, bersama-sama, masuk di dalam renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lantika Ningrum. Kiranya Kau senantiasa memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan bacaan kita pada malam hari ini yang terambil di dalam Galatia 6 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Mari kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Tetapi tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada tanggal 8 Februari 2021 sebagai jemaat kita di GKJW Keraksaan ini bisa merayakan peringatan HUT ke-51 pendewasaan GKJW Keraksaan. Kiranya itu akan semakin menguatkan kita di dalam pelayanan bersama. Dan pada hari ini ibadah Patuen kita sekaligus akan memperingati HUT ke-51 GKJW Keraksaan. Hari ini kita bersama merenungkan dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10 dengan tema bertolong-tolonganlah dalam kasih Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara ingat dulu pernah belajar naik sepeda? Apapun itu, mau sepeda engkol ataupun sepeda motor. Apa yang saudara rasakan saat pertama akan belajar naik sepeda? Biasanya saat kita pertama belajar naik sepeda, ada perasaan takut, ada perasaan cemas, takut jatuh, takut tidak bisa, atau yang lainnya. Tetapi karena semangat yang tinggi, karena ingin segera bisa, maka kita bisa mengalahkan segala perasaan takut itu. Bahkan saat jatuh dari sepeda, itu tidak menjadikan kita kapok, tetapi menjadikan kita semakin bersemangat. Ada yang berkata, lek wis tiba biasanya cepet iso.
kalau sudah jatuh dari sepeda biasanya akan cepat bisa gitu. Ada yang berkata seperti itu untuk menguatkan semangat berani mencoba kembali, untuk tidak patah semangat, untuk tidak takut. Seringkali ada orang tua, ada saudara atau teman yang akan berkata seperti itu untuk menyemangati kita belajar. Mereka yang memberikan semangat sehingga kita bisa. Dan saat kita sudah bisa bersepeda dengan lancar, satu saat sepeda yang kita naiki itu bisa rusak atau di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Seperti contoh, mungkin bannya kempes, mungkin rantainya dol, mungkin stangnya bermasalah atau yang lainnya. Di saat seperti itu, tentu kita tidak akan membiarkan sepeda kita tergeletak begitu saja, wis babahno sudah tidak bisa dipakai gitu. Lalu kita meninggalkan begitu saja, tentu tidak. Tetapi kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Entah diperbaiki sendiri atau dibawa ke bengkel untuk diperbaiki dan akhirnya bisa digunakan kembali. Dan jika dibutuhkan, kita pun juga membeli beberapa bagian untuk memperbaiki sepeda itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat kita belajar sepeda, ada perasaan semangat untuk kita belajar. Ada optimisme, ada semangat juang yang tinggi dan pantang menyerah. Dan kita akan menjaga merawat sepeda kita dengan baik, supaya kita bisa menggunakannya dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Jemaat Galatia, ada ketegangan antara orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen non-Yahudi. Orang-orang Kristen Yahudi menuntut supaya orang Kristen non-Yahudi menjadi seperti orang-orang Yahudi. Nah, ini seperti contohnya orang yang belajar sepeda tadi. Orang-orang Kristen non-Yahudi ini baru saja mengenal gitu. Tetapi mereka dituntut untuk menjadi sama dengan yang sudah profesional. Tentu ini bukan suatu hal yang mudah. Saudara, contohnya, orang-orang Kristen non-Yahudi dituntut untuk melakukan sunat, sama seperti orang-orang Kristen Yahudi. Dan ada beberapa hal lain lagi yang terjadi di Jemaat Galatia, sehingga menyebabkan ketegangan di tengah-tengah jemaat. Orang-orang Kristen non-Yahudi yang baru saja mengenal akan Injil Kristus, yang baru saja belajar, mereka merasa patah semangat. Mereka merasa tidak bisa untuk melanjutkan perjuangannya menjadi pengikut Kristus. Mereka hampir saja patah semangat di dalam mengikut Kristus. Oleh karena itu Paulus menulis suratnya untuk menguatkan semua jemaat Kristen di Galatia. Baik itu jemaat Kristen Yahudi maupun jemaat Kristen non-Yahudi. Jemaat Kristen Yahudi yang sudah mengenal lebih lama Injil Kristus dan juga jemaat Kristen non-Yahudi yang baru saja mengenal dan belajar akan Injil Kristus. Mereka diingatkan bahwa siapapun mereka yang sudah dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, mereka adalah milik Kristus. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi orang non-Yahudi, tidak ada lagi orang Yahudi, tetapi semuanya adalah milik Kristus. Tidak ada lagi orang yang sudah profesional atau baru memulai, tetapi semuanya sama di hadapan Kristus. Oleh karena itu Paulus mengingatkan supaya orang-orang Kristen di Galatia bersatu dalam kasih Kristus, saling menolong, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bahkan jika ada saudara yang lemah imannya, bersama-sama dikuatkan agar saudara tersebut akan kembali kuat di dalam Kristus. Bertolong-tolongan dan berbuat baik kepada saudaranya, ini yang menjadi pokok nasihat Paulus dalam bacaan kita hari ini. Walaupun mereka berbeda, baik secara pemahaman, baik secara suku, tetapi mereka tetap dipersatukan di dalam kasih Kristus. Sehingga
akan muncul optimisme, semangat juang yang pantang menyerah untuk mengikut Kristus sampai akhir kehidupan mereka, siapapun mereka. Karena mereka merasakan kasih Kristus yang nyata dalam diri sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian juga hubungan gereja dengan jemaat. Hubungan yang dipersatukan di dalam kasih Kristus. Hubungan gereja dengan jemaat adalah hubungan sebagai sebuah keluarga. Hubungan seperti sebuah bangunan rumah dengan tiang pancangnya. Kalau dalam bahasa Jawa dikatakan griya lan banonanipun. Rumah, griya, tidak akan bisa berdiri dengan baik jika tidak ada tiang pancang. Jika tidak ada banonanipun. Satu dengan yang lain saling membutuhkan. Saling menguatkan. Bisa jadi perjalanan sebuah gereja seperti halnya orang yang belajar bersepeda. Ada rasa takut untuk mencoba. Ada kalanya jatuh tetapi kemudian dapat berjalan dengan baik, dengan lancar kembali. Di masa seperti itu kita diingatkan sama halnya seperti kita belajar naik sepeda untuk tidak takut melangkah bersama dengan saudara-saudara kita di tempat kita dipersekutukan. Untuk kita bisa merawat gereja kita, sama halnya kalau kita memiliki sepeda, kita merawat dengan baik. Sama halnya dengan saat kita memiliki rumah, kita merawat dengan baik. Kita tidak akan membiarkan tiang pancang ini jatuh atau bengkok, karena saat ada bengkok sedikit biasanya akan kita beri hal-hal yang lain supaya akan semakin kuat lagi berdiri. Saat ada hal yang tidak baik dengan jemaat kita, disinilah kita diajak untuk bersama merawat. Kita diajak untuk bersama-sama memperbaikinya. Jika ada sesuatu hal yang baik, kita diajak bersama-sama untuk melakukan dengan cinta. Seperti halnya yang dipesankan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Gereja memang terdiri dari berbagai individu yang berbeda karakter, berbeda sifat, dan pemikiran. Tetapi semuanya akan saling melengkapi satu dengan yang lain dalam kasih Kristus. Saling tolong-menolong dan berbuat baik di dalam kasih Kristus. Bersama-sama mikul dhuwur dan mendem jero. Jika ada suatu hal yang baik disyukuri dan dilakukan, dilanjutkan bersama-sama. Tetapi jika ada yang kurang baik, bukan dibiarkan atau ditinggalkan begitu saja seperti seonggok sepeda yang rusak, tetapi diperbaiki bersama-sama mureh apike, supaya bisa menjadi baik kembali. Dan kita bisa melakukan kembali dengan cinta. Pada tanggal 8 Februari 2021, perjalanan GKJW Keraksaan sebagai jemaat dewasa telah memasuki usia 51 tahun. Perjalanan panjang yang telah dilewati oleh GKJW Keraksaan. Dan tentu kita ingat semuanya itu sudah dimulai jauh lebih awal dari tahun 1970. Mulai beribadah bersama-sama di dalamnya Mbah Sumo, mulai bersama-sama berjuang membangun gereja dengan memberikan persembahan keluarga demi keluarga, dengan gotong royong dan yang lain sebagainya telah dilewati. Semuanya itu mewarnai kehidupan GKJW Keraksaan. Baik suka, duka, bahagia, pergumulan dihadapi bersama-sama dalam proses bertumbuh dan berkembangnya GKJW Keraksaan. Kita tahu semuanya itu dapat dijalani dan dilalui bersama karena kasih Kristus yang mendasari kehidupan persekutuan. Ada rasa saling memiliki satu dengan yang lain, sehingga jika ada sesuatu yang kurang baik, saling menolong dan memperbaiki bersama-sama, bukan malah ditinggalkan. Saling membantu untuk kebaikan bersama di dalam kasih Kristus.
Ini yang terjadi di tengah-tengah gereja kita GKJW Keraksaan, yang menjadi satu sukacita kita bersama seluruh warga jemaat. Bahwa seluruh warga jemaat GKJW Keraksaan semuanya ada di dalam optimisme, dalam semangat juang yang pantang menyerah untuk melayani Tuhan bersama-sama melalui GKJW Keraksaan sesuai dengan talenta dan kemampuan masing-masing yang diberikan Tuhan. Ini adalah suatu anugerah bagi kita semua. Biarlah apa yang telah kita bangun dengan baik ini tetap akan kita pelihara selamanya di tengah kehidupan kita berjemaat dan berpelayanan bersama dengan GKJW Keraksaan sampai Tuhan datang kedua kali. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ayat 2a, Paulus mengingatkan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ayat 10a. Selamat ulang tahun ke-51 GKJW Keraksaan. Selamat bersatu seluruh warga jemaat GKJW Keraksaan untuk melayani dalam kasih Kristus demi tumbuh dan kembangnya GKJW Keraksaan semakin baik lagi ke depannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari mengambil saat teduh. Bapak Ibu Saudara terkasih, karena pada Patuan kali ini kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun GKJW Jemaat Keraksaan yang ke-51 di tahun 2021 ini dengan momen yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, kiranya tidak mengurangi sukacita kita bersama-sama. Ya, mari kita bersama-sama menyaksikan prosesi hari ulang tahun GKJW Jemaat Keraksaan yang ke-51. Tahun lalu kita bisa merayakan hari ulang tahun ke-50 GKJW Jemaat Keraksaan dengan begitu meriahnya. Kita dapat mengulas sejarah dengan tamu-tamu spektakuler para pelaku sejarah. Tahun ini kita merayakan ulang tahun GKJW Jemaat Keraksaan ke-51 dalam keterbatasan. Karena kita tidak dapat berkumpul dalam keceriaan. Namun demikian, kita berharap bahwa badai ini cepat berlalu. Dengan penuh semangat, Majelis Jemaat GKJW Jemaat Keraksaan mengucapkan Selamat ulang tahun ke-51 GKJW Jemaat Keraksaan. Terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan adik-adik yang terkasih. Setahun telah berlalu saat kita merayakan HUT ke-50 GKJW Jemaat Keraksaan. Tentu banyak sekali berkat yang telah kita terima, begitu juga dengan banyak sekali kejadian, cobaan yang kita alami. Saat ini, di hari ulang tahun ke-51 GKJW Jemaat Keraksaan, tentu hal itu juga merupakan rasa sukacita bagi kita semua, meski kita tidak bisa bertemu satu sama lain. Ada beberapa warga yang mewakili warga jemaat GKJW Jemaat Keraksaan akan mengungkapkan rasa syukur sukacitanya dalam bentuk ucapan. Mari kita simak seperti berikut. Selamat ulang tahun yang ke-51 untuk gerejaku GKJW Jemaat Keraksaan. Dari awal perjalananmu yang penuh dengan tantangan, kiranya menjadi berkat
bagi banyak orang. Tuhan berkati. Amin. Shalom. Kami keluarga Wedaring Prasetyo dan mewakili kelompok Galati menyampaikan selamat ulang tahun ke-51 GKJW Jemaat Keraksan. Semoga di tahun ini dan depan di masa pandemi ini warga GKJW Keraksan tetap kompak dan tetap rajin membangun persekutuan. Salam sehat dan tetap semangat. Kami kelompok Tesalonika mengucapkan selamat ulang tahun ke-51 GKJW Jemaat Keraksan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami kelompok Efesus mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-51 untuk GKJW Jemaat Keraksan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kami keluarga Bapak Agung mengucapkan selamat ulang tahun GKJW Keraksan ke-51. Semoga makin jaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Kontekstual 91. Tiba saatnya kita akan bersukacita dan mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dari keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu, persembahan nanti akan dikumpulkan di dalam amplop, di mana amplop itu bertuliskan HUT GKJW Jemaat Keraksan yang ke-51. Kemudian persembahan bisa dikumpulkan kepada majelis kelompok yang sudah ditunjuk, atau dikumpulkan pada saat jam kerja kantor, atau dikumpulkan saat ibadah minggu. Mari bersama-sama kita kumpulkan persembahan kita dengan penuh sukacita, dengan diiringi nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 145 bait yang ketiga dan yang keempat. Aku serahkan hasil karyaku.
Mari bersama-sama kita memasuki doa syafaat. Kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan bisa berkumpul bersama dengan keluarga, dengan kerinduan, membangun ibadah dimanapun kami berada. Kami bersama-sama menaikkan doa untuk kondisi bangsa Indonesia. Kami berharap wabah COVID dapat segera teratasi dengan baik. Semua warga dapat beraktivitas seperti sedia kala, bersekolah, dan beribadah bersama-sama kembali. Tuhan, mampukan kami semua, rakyat Indonesia terutama Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama berjuang melawan wabah COVID-19 ini. Kau berikan kekuatan kami ya Tuhan, terutama kami anak-anak-Mu, supaya kami semua dalam keadaan apapun bisa menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kami. Kami juga berdoa buat semua tenaga medis yang saat ini juga berjuang menangani pasien COVID-19 dan seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa dilindungi, supaya anak-anak terus semangat di dalam belajar. Demikian pula orang tua yang setia menemani anak-anak, Engkau berikan kesehatan dan kesabaran. Kami berdoa juga buat para pelayan gereja, semoga senantiasa kami semua bisa melayani dengan hikmat dan cinta dari Tuhan. Pada kesempatan hari ini juga kami mendoakan untuk GKJW Jumat Keraksaan yang kami cintai, yang telah genap 51 tahun berjaya, dan kami berharap di usia yang ke-51 tahun ini kami bersama-sama semua seluruh warga GKJW Jumat Keraksaan boleh mengucap syukur, bersukacita atas keberadaan Gereja Kristen Jawi Wetan Jumat Keraksaan ini, sehingga kami juga berharap Gereja Kristen Jawi Wetan di Jumat Keraksaan ini supaya semakin menjadi berkat untuk lingkungan di sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat keluarga dengan segala sukacita dan pergumulannya. Kami percaya tangan kasih Tuhan senantiasa memampukan keluarga kami masing-masing Tuhan untuk menghadapi segala pergumulan kami bersama-sama. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan pada malam hari ini, supaya Engkau kuduskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memberikan yang terbaik ya Tuhan dari apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para pelayan yang Engkau percaya untuk mengatur persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, supaya Engkau berikan hikmat kepada kami para pelayan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
saudara terkasih, tiba saatnya kita sudah akan mengakhiri ibadah Patuwen sekaligus ibadah dalam rangka memperingati hari ulang tahun GKJW Jemaat Keraksaan yang ke-51. Kita berharap gereja kita tercinta supaya ke depan gereja kita semakin jaya dan kita semakin bersatu di dalam melayani, mengasihi saudara-saudara kita seiman maupun orang-orang di sekeliling kita. Kiranya kita sebagai warga jemaat GKJW Keraksaan terus bisa menjadi berkat. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu pelengkap kidung jemaat 241 bait yang pertama. Dan kita bersama mengakhiri ibadah kita pada hari ini, ibadah Patuwen sekaligus ucapan syukur peringatan HUT ke-51 GKJW Keraksaan dengan penuh sukacita. Seperti yang diingatkan oleh Paulus, siapapun kita di tengah-tengah gereja GKJW Keraksaan, walaupun kita berbeda karakter, berbeda individu, berbeda sifat, tetapi kita satu di dalam kasih Kristus. Saling tolong-menolong, berbuat baik, saling bersatu, padu, melayani di tengah-tengah GKJW Keraksaan sesuai talenta dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Allah Bapa Sang Sumber berkat dan damai sejahtera menyertai dalam kehidupan saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus dengan cintanya senantiasa menguatkan dan memampukan saudara-saudara untuk melayani dengan cinta. Dan Roh Kudus menyertai, melindungi saudara-saudara untuk terus bersatu di dalam kasih Kristus di tengah-tengah GKJW Keraksaan dan untuk melayani bersama-sama dan untuk kebaikan GKJW Keraksaan sampai Tuhan datang kedua kali. Amin.